Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Lili Nuriantika, PAI 4 semester 5, siswa UIMSU Sumatera Utara, dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI yang diampu oleh Dr. Anda Arlina MPD. Baiklah teman-teman, pembelajaran kali ini kita akan bahas kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan bagian kedua. Di dalamnya ada dua pembagian. Yang pertama, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi, kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi SAW ke Madinah karena masyarakat Madinah atau Yathrib, kabilah Aus dan Khazraj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqobah 1 dan Aqobah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan langkah utama dalam membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, yaitu kaum muhajirin dengan kaum muslimin Madinah, yaitu kaum Ansor. Langkah selanjutnya adalah bermusyawarah dengan para sahabat kaum muhajirin maupun Ansor dengan membentuk perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah untuk bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam yang dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW selain membangun masyarakat Madinah baru, juga membangun perekonomian masyarakat Madinah agar lebih baik dengan cara atau metode, yaitu yang pertama mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, menempatkan orang-orang kafir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang keempat, Nabi SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai modal dan pengalaman dagang untuk menjadi seorang pedagang. Bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai seorang petani. Lalu selanjutnya, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad SAW di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama dan khutbah kedua yang diucapkannya di Madinah. Sebagai berikut, kata-kata Nabi SAW memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Sebutir kurma dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan, dilengkapi anjuran untuk saling mencintai. Semuanya itu dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya mengenai respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada masyarakat Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Dakwah beliau mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima dan kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam, misalnya orang-orang Yahudi. Walaupun awalnya orang Yahudi menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW karena alasan keamanan dan politik, namun sekutu mereka yaitu Aus dan Khazraj telah memeluk Islam, sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan masyarakat Yahudi. Maka muncullah benih-benih permusuhan antara umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi, bertepatan pada hari 17 Ramadan 2 Hijriah. Peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam.
Kafir Quraisy beranggotakan 3 anggota pasukan dan umat Islam berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang Ansor. Peristiwa selanjutnya yaitu Perang Uhud. Setelah kalah dalam Perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah, bertepatan 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dalam Perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Peristiwa selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab yang terjadi tahun 5 Hijriah bertepatan pada 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup luas sampai ke arah utara. Wilayah kekuasaannya mencapai Daumat al-Jandal. Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. Peristiwa selanjutnya yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, umat Islam belum mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari keinginan para pengikutnya, maka setelah Perang Khandaq, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Pada tahun 6 Hijriah, bertepatan pada 628 Masehi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melaksanakan haji ke Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung sekitar 1.000 umat Islam pada bulan Zulqa'dah yang dalam tradisi Arab dilarang berperang. Namun kafir Quraisy berusaha menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan umat Islam. Kafir Quraisy menolak keinginan umat Islam dan memerintahkan umat Islam untuk kembali ke Madinah. Peristiwa selanjutnya yaitu penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya perwakilan Bani Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad SAW dan kafir Quraisy. Kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Akibat pilihan tersebut, Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Akhirnya, tepat tanggal 1 Januari pada tahun 6300 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Peristiwa yang terakhir yaitu peristiwa Haji Wada atau Haji Pamitan. Pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Nabi SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji. Berita tersebut juga dikirim kepada seluruh suku yang berdiam di wilayah Jazirah Arabia. Pada tanggal 25 Zulqa'dah bertepatan pada tahun 632 Masehi, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jemaah turut menunaikan haji. Pada hari Tarwiyah atau menyediakan air, tanggal 8 Zulhijjah Nabi pergi ke Mina. Kemudian keesokan subuhnya ia berangkat lagi menuju Gunung Arafah. Kaum muslimin mengikutinya sambil mengucapkan talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik dan takbir. Nabi berhenti di Namira atau sebuah desa di sebelah timur Arafah untuk berkemah. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju wadi di wilayah Uran. Di tempat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Setelah asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat lagi ke Mina, dan pada waktu itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah kepada kaum muslimin. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Turunnya ayat tersebut merupakan kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam telah sempurna. Akan tetapi, Abu Bakar merasa sedih bahwasannya tugas ini pertanda bahwa akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menderita demam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memimpin sholat berjamaah walaupun kondisi badannya lemah. Ketika badannya sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi imam sholat. Semakin hari tenaganya terus menurun, dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan pada 632 Masehi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Aisyah, istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Ibrah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah mengajarkan kepada kita untuk merencanakan sesuatu sebelum bertindak dan bertawakal setelah bertindak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan pembelajaran ini. Sampai bertemu kembali ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.